Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Kali ini kita berjumpa kembali di Medi Carlo Channel dalam acara Anjau Silau. Nah, kali ini bersama dengan salah satu tokoh yang luar biasa di Provinsi Lampung. Tapi sebelum saya perkenalkan siapa beliau, saya mengajak Anda untuk men-subscribe video ini dan juga boleh di-share kalau kamu suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat. Jangan lupa kasih like atau dislike-nya untuk kemajuan video YouTube saya. Hari ini saya bersama dengan salah satu tokoh, beliau Ketua IGTK Provinsi Lampung, Ibu Nisdaryati MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Nah, sahabat Medi, ini juga momennya tepat banget pas Hari Anak Nasional. Mungkin di awal obrolan kita, Bu, apa yang mungkin disampaikan terkait dengan Hari Anak Nasional di tahun ini, Bu? Ya, terima kasih. Di momen peringatan Hari Anak Nasional tentunya kita ada perubahan-perubahan. Kita tidak ada lagi kita dengan anak-anak itu mengintimidasi. Anak-anak merdeka, bebas untuk berkarya, berinovasi. Karena harapannya nanti di tahun 2045 itu Indonesia sudah lebih maju dan Indonesia bahagia unggul. Nah, jadi kita hak-hak anak kita penuhi dengan cara kita tidak membunuh karakter anak-anak, bebas anak-anak berkarya supaya harapan-harapan cita-cita kita tercapai. Dalam hal ini tentunya ada keterlibatan kita bersama orang tua, masyarakat dan guru-guru. Jadi Ya. semuanya terkait dengan Iya dong. Baik. Kemudian Bu, terkait juga saat ini kan sedang pandemi COVID-19 yang tidak diduga-duga begitu ya Bu ya. Harapan kita sebenarnya tidak seperti ini, tapi apa yang terjadi ini seperti ini. Dan anak-anak sekolah pun, khususnya anak-anak TK dan PAUD ini mereka sekolah dari rumah begitu Bu. Apa yang disampaikan kepada seluruh TK di Provinsi Lampung terkait dengan adanya pandemi ini Bu? Kita namanya musibah ya, semuanya tanpa kita harapkan kita untuk datangnya musibah ini, tapi ya kita tidak bisa menghindar dan ini harus kita hadapi. Nah, namun hal ini terkendala dengan anak-anak yang tadinya anak-anak harus berada di sekolah. Dengan adanya pandemi kita untuk memutus tali rantai penularan ini, jadi anak-anak diupayakan tidak untuk artinya keluar rumah, tetap belajar dari rumah. Dalam arti kata bahwa belajar dari rumah itu bukan tidak ada makna, tidak memacu anak-anak untuk berkreasi, tetap di mana saja, kapan saja. Nah, mungkin dengan adanya pandemi ini, kalau saya lihat orang tua sekarang cukup dilibatkan ya. Cukup begitu, mungkin bagi orang tua sangat berat ya. Ya memang sudah harus seperti ini. Dalam kita lihat konteksnya sekarang ini, berarti orang tua itu tidak sepenuhnya bisa menyerahkan anak-anak itu ke sekolah. Sekarang saatnya merasakan orang tua itu benar-benar menjadi guru yang baik buat anak-anaknya. Bahwa kalau di sekolah itu kan ada batasan-batasan waktu tertentu. Nah, berarti saat ini orang tua diingatkan dengan adanya ini, Allah memberikan ini bahwa orang tua itu tidak bisa melepaskan anaknya begitu saja. Nah, bagaimana dengan adanya sekarang pandemi ini, anak-anak tidak berada di sekolah, tetapi anak-anak berada di rumah dengan BDR, maksudnya belajar dari rumah, dengan ibu guru tuh memberikan persiapan-persiapan kegiatan apa yang dilakukan anak setiap hari di sekolah. Saat ini disampaikan baik melalui luring maupun melalui daring. Nah, terkendala sekarang ini orang tua itu kesibukan orang tua. Kalau dia live untuk mendampingi anak, kadang-kadang orang tua sibuk, ada yang kerja. Nah, kemudian juga ada terkendala dia tidak punya Android. Jadi bagaimana? Tapi kan kita ini tidak bisa berdiam diri. Kalau pepatah mengatakan tak ada rotan akar pun jadi. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau memang itu ada kemauan. Dan ini sadar juga buat orang tuanya boring ya. Dengan adanya ini, kayaknya itu menjadi boring, kayaknya itu memang beban banget. Nah, padahal orang tua harus menyadari ini bahwa pendidikan yang penting itu adalah di keluarga. Nah, saatnya sekarang orang tua itu mendampingi anak-anaknya supaya tahu apa sih kegiatan-kegiatan dilaksanakan di sekolah. Mungkin selama ini orang tua hanya sekedar ya lihat-lihat begitu saja. Orang tua hanya sekedar menuntut ke sekolah. PR-nya anak saya harus bisa begini, anak saya bisa begini. Dan saya sendiri juga sebagai ketua IGTKI saat ini, saya lagi sedang mengemban amanah ini, saya betul-betul akan mengadakan perubahan ya. Tentunya perubahan ini mendasari sekali dengan adanya Indonesia yang akan datang ya. Harapannya itu di tahun 2045
45 ini anak-anak ini sudah bisa berkompetisi. Nah, dalam hal ini tentunya ada kiat-kiat perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Contohnya seperti sekarang kita sudah memasuki era industri 4.0. Kita sudah meninggalkan abad 19. Kita masuk di abad 21. Tentunya SDM kita dulu yang kita tempa. Saat ini saya sedang melakukan kegiatan Merdeka Belajar menjadi guru penggerak. Guru-gurunya dulu yang kita tempa yang menjadi penggerak supaya kita bisa memberikan apa yang guru punya bisa diterapkan kepada anak-anak. Karena harapannya sekarang ini seperti sekarang kita jangan hanya seremonial. Peringatan Hari Anak, hari kasih hanya seremonial, tapi tidak ada titik berat yang ditanamkan kepada anak-anak itu. Nah, untuk ini orang tua, bagaimana dengan tadi dikatakan kami sekarang ini sibuk, mana kuota, mana kami harus pakai Android. Itu sebetulnya bisa konsultasi dengan pihak sekolah, pihak lembaga. Yang sekarang ini PAUD. Katakanlah PAUD kami membuat RPPM, rencana program pembelajaran anak-anak itu sudah disiapkan untuk 1 pekan. Kemudian orang tua silahkan melakukan apa yang diminta gurunya. Kemudian kalau orang tua sibuk, ibu guru mengajar, tetap mengajar, disampaikan apa yang sudah diajarkan ibu guru melalui media mungkin video ya. Nah, yang tidak punya video tapi bukan berarti anak itu tidak berkembang, tetap perkembangan anak di sekolah maupun di rumah itu dipantau ya. Ibu Nis, kemudian apakah perlu juga dari pihak sekolah di daerah-daerah ini berkunjung ke rumah satu-satu begitu supaya bisa memahami bagaimana sih kemajuan anak-anak di saat pandemi ini, Bu? Oh, itu berarti maksudnya kita door to door ya. Nah, ini kendala-kendala ini mungkin ada, sebetulnya tidak kendala ya, ini memang sudah kewajiban guru ya juga untuk memantau anak-anak. Mungkin kalau untuk di daerah itu jarak tempuhnya bisa ditempuh ya, tapi kalau untuk kita di kota itu sangat terkendala. Mungkin memang itu kami persiapkan juga untuk memantau anak-anak selain anak-anak diberikan tugas oleh gurunya melalui kegiatan BDR ini, juga ada pemantauan mungkin dalam 1 pekan itu ada tetap pemantauan kepada anak-anak ke rumahnya. Supaya kita melihat, karena ini tahun pelajaran baru harusnya sudah tatap muka, anak-anak berjumpa dengan gurunya, tapi karena ini ada satu kendala yang harus kita taati peraturan ini, karena ini memang namanya penyakit ya, ini musibah, mau tidak mau kita harus terima. Dan ini saatnya anak-anak juga sebetulnya lelah di rumah ya. Karena kebahagiaan mereka itu adalah saatnya bersosialisasi, bertemu ibu gurunya. Mungkin sebelum tahun pelajaran udah persiapan anak-anak pun sudah matang ya, sudah menyiapkan sarana prasarana untuk ke sekolah. Ternyata anak-anak belum paham kenapa sih tidak boleh ke sekolah. Mungkin hanya singkat orang tua mengatakan tidak boleh keluar karena sekarang ini sedang ada virus penyakit. Nah, tetapi untuk ini supaya tetap lewat artinya daring tatap muka dengan ibu guru dan ibu guru mengenalkan lingkungan sekolah yang ada kepada orang tuanya. Ya, sahabat Medi, saya juga sudah punya 3 video pertanyaan dari orang tua wali murid yang nanti akan saya sisipkan di YouTube ini, dan kita saksikan dulu video berikut ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Gali, Bu. Saya mau bertanya, bagaimana solusinya, Bu, kalau murid tidak mempunyai handphone? Masalahnya tidak semua orang mempunyai handphone Android. Masalahnya? Contoh HP saya hilang. Sementara tugas-tugas dari HP itu di situ, Bu. Bagaimana solusinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri dari Talang Padang, Tanggamus. Saya mau bertanya, Bu. Selama ini saya punya cucung. Jadi setiap mengajari cucung itu, kadang-kadang cucung itu nggak mau dengarkan kalau nggak dari gurunya gitu. Jadi gimana caranya supaya anak itu nurut dengan nenek atau ibunya? Karena itu tadi, kalau diajari dia bantah, kalau bukan ibu guru nggak mau masuk katanya. Nah, sekarang ini yang saya tanyakan, tiap saya ngajari cucung itu, ya bawaannya mau marah, memang emosi gitu. Jadi gimana caranya supaya saya tidak emosi untuk mengajari cucung, memberikan pengetahuan anak atau pengertian cucung tadi supaya dia mengikuti minimal nggak jauh dari gurunya lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya
Ibu Kus dari Kemiling. Saya punya anak berusia 4 tahun 6 bulan. Rencananya saya akan memasukkan TK di usia 5 tahun 6 bulan. Idealnya masuk TK itu umur berapa Baik Bu ya? Nis, ada 3 pertanyaan dari wali murid ini Bu. Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi situasi pandemi ini sementara anak-anak atau orang tua tidak punya handphone Android, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat orang tua sabar menghadapi anak. Terkadang karakter anak berbeda-beda saat diajarkan oleh orang tua. Ya, dan pertanyaan terakhir, idealnya sebenarnya anak masuk PAUD atau TK itu usia berapa? Mungkin bisa dijelaskan. Oke, pertanyaan yang pertama Ibu. Ya, ini saya kalau sudah melihat pertanyaan ini memang ada di benak hati saya yang harus saya sampaikan bahwa sekarang ini dengan adanya BDR terkendala dengan yang tadi saya sampaikan yang tidak punya Android. Tapi tetap kami para lembaga itu memberikan tugas yang tugasnya artinya yang ada di lingkungan anak-anak saat ini berada di rumah, tidak kemana-mana tugasnya yang ada di lingkungan rumah. Yang kedua masalah tadi orang tua harus sabar menghadapi anak-anak. Ya, oh iya, boring dibuatnya orang tua ya, sehingganya orang tua saya jangan sampai orang tua darahnya jadi jadi open ya. Nah, jadi saya mengatakan ini disinilah diuji kesabaran orang tuanya. Dan harus sadar orang tua itu bahwa pendidikan yang paling penting itu adalah ada di keluarganya. Nah, jadi bagaimana cara ini mungkin masih tahap dihadapinya baru ya. Tapi mungkin untuk seterusnya selanjutnya orang tua sudah biasa. Nah, mungkin orang tua yang tidak sabar kemudian bisa konsultasi, jalan apa sih Bu yang harus saya tempuh? Karena tadi latar belakang anak kan karakternya berbeda-beda. Dan kita harus memahami karakter anak. Jangankan satu rumah aja, satu bibit aja karakternya beda-beda ya. Nah, jadi dengan ini harapan saya kepada orang tua, ini udah saatnya kita kerjasama untuk mendidik anak-anak kita ini. Tolong saya sampaikan kepada orang tua untuk sabar menghadapi ini. Kemudian yang ketiga, tadi mengatakan Medi bahwa Sebenarnya ideal usia masuk TK PAUD mungkin bisa dijelaskan ini Bu. ini bukan kata saya dan ini sudah ada artinya Permendikbud ya. Permendikbud ini bahwa yang tepat idealnya masuk ke TK itu sudah ada tahapan-tahapan, sudah ada ruang-ruang khususnya. Jadi tidak mengambil ruang-ruang usia umur. Kalau dia TK itu 56. Karena 56 ini persiapan anak-anak 6 tahun, itu untuk masuk ke SD itu bagusnya 7 tahun. Karena masa kematangan anak itu ada di usia 56. Ya, kalau di Indonesia usia dini itu 0 baru 6 tahun, tapi untuk di luar negeri usia dini itu 0 sampai 8 tahun. Mengapa? Karena di masa ini anak-anak memang dilihat masa peka dan masa kematangannya. Jadi jangan coba-coba di PAUD ada lembaga, satu lembaga itu menerima anaknya masih usia 2-3 tahun tapi sudah anaknya sudah dibuat seperti anak ini kebanyakan saya mengatakan kebanyakan teman-teman yang tidak paham dan instan. Ya, nah ini tolong, ini saya saat ini sedang menggerakkan guru-guru yang ada di Provinsi Lampung untuk merubah daripada sistem pendidikan yang selama ini di PAUD itu diterapkan salah. Menurut saya ya, karena salah. Belum ada kata-kata terlambat. Harus bijak melihat usia anak-anak. Usia anak belum saatnya, tapi sudah dibuat seperti anak SD ya. Nah ini mungkin ini penting sekali yang saya sampaikan sesuai dengan program saya yang sudah dimulai dari satu pekan yang lalu karena kami melaksanakan sampai tanggal 25. Insya Allah dari 1.000 lebih peserta ini sudah menjadi ikon untuk perubahan-perubahan sistem pendidikan PAUD khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Kemudian Bu, ideal nggak sih Bu kalau cuman 1 tahun aja ngambil di usia TK aja begitu Bu, nggak PAUD? Kalau untuk idealnya kita hanya mengambil PAUD 1 tahun, tapi kita melihat usianya. Kalau memang usia anak itu sudah pas 6 tahun, berarti dia harus 1 tahun karena dia ke SD harus masuk usia 7 tahun ya. Tapi kalau dia 5 tahun mau memaksakan diri untuk 1 tahun di PAUD itu akan memaksakan diri ke SD usia yang belum matang, belum masa pekanya itu artinya belum timbul, maka itu kita akan membunuh karakter anak. Ya, itu. Jadi kita harus memperhatikan usianya juga ya. Ya, kembali ke pertanyaan yang kedua tadi Bu, cukup menarik. Artinya kita sebagai orang tua harus memahami karakter anak begitu Bu. Ada anak yang sampai ngomong pas diajarin, ibu mah galak nggak kayak guru di sekolah. Nah itu gimana ya Bu kalau sampai anak keluar omongan seperti itu? Nah, jadi figur orang tua itu memang sangat penting ya. Mungkin itulah makanya supaya sekarang saya melihat keadaan yang sekarang
polemik yang kita hadapi ini, saya lihat orang tua ini tidak ada nggak sabar menghadapi anak-anak. Disitulah orang tua fungsinya berat dan harus sadar bahwa guru itu adalah figur ya. Guru itu adalah sosok yang betul-betul dihambakan oleh orang tua dan anak-anak. Menjadi karena selama ini sedikit-sedikit disalahkan gurunya. Contoh aja sekolah yang misalnya sudah SMP, SMA, sedikit-sedikit menghukum gurunya. Sekarang supaya orang tua sadar. Bagaimana saat sekarang ini orang tua menghadapi anak-anaknya. Nah untuk ini orang tua saya pesan kepada orang tua, hadapilah dengan anak itu dengan lapang hati, kemudian ikhlas. Karena ini adalah amanah titipan Allah. Ini anak-anak harus kita hambakan. Ya, selain ini, kenapa kita hambakan? Karena ini anak-anak adalah amanah titipan Allah. Ya. Perlu diingat juga mungkin untuk sahabat Medi bahwa kita sebagai orang tua adalah rules model. Kita dicontoh ya, apa yang kita lakukan di rumah, di keluarga itu dicontoh begitu ya Bu ya. Jadi betul-betul hati-hati. Betul. Memang harus hati-hati karena kita orang tua itu menjadi, tadi saya bilang menjadi panutan. Kemudian itu adalah menjadi model karena apa yang ada pada yang ditampilkan orang tua itu nanti akan ditiru oleh anak-anaknya. Ibu Nis, mungkin Ibu bisa membagi tips bagaimana cara Ibu pribadi nih dalam mengasuh anak, memberikan pola asuh kepada anak. Iya. Alhamdulillah saya juga kemarin sudah diwawancari oleh pihak Lampos ya, yaitu dalam pola asuh anak ya. Dalam pola asuh anak itu yang pertama kita adalah untuk tadi saya bilang itu kesabaran. Kedua kita memperhatikan karakter anak ya. Ketiga kita memotivasi anak itu harus tahu bakat minat anak itu di mana. Nah, jadi kalau kita sudah ketemu dengan tiga ini, maka orang tua akan memahami. Dan orang tua jangan pernah selalu menyalahkan anak-anaknya ya. Kalau saya, menurut kacamata saya, kalau anak itu salah itu adalah kacamata dari orang tuanya. Ya, jadi kesalahan anak itu ada kesalahan orang tuanya. Ini harapan dari saya kepada orang tua. Cara menegur anak jika anak dianggap kita salah seperti apa Bu? Ini kan nggak bisa asal kita marahin. Ini gimana Bu? Sekalian ini. Jadi cara menegur anak, kita harus apalagi anak usia dini ya. Jadi cara menegur anak itu bukan dengan kata-kata yang kasar. Mungkin dialihkan, banyak bahasa, narasi yang bisa dialihkan karena kita ini selalu memponis anak-anak ini dengan kesalahannya. Ya mungkin supaya dia tahu bahwa anak itu salah. Kalau orang tua yang minta maaf kepada anak, nak mungkin ibu yang salah ya nak ya. Kembalikan kepada kita orang tua, mungkin anak akan paham, oh berarti saya salah. Nah kebalikannya seperti itu, bukan kita menjas anak, kita mengintimidasi anak, kamu salah. Nah ini artinya sudah memprovokasi dan ini membunuh karakter anak. Ini menurut saya. Oh orang tua itu harus, karena jangan mentang-mentang kita menjadi orang tua, segala-galanya orang tua tuh semau maunya ya. Karena saya lihat kalau itu memang pola asuh orang tuanya salah, anaknya salah, itu bukan anak yang salah, karena pola asuh orang tua yang salah. Itu menurut kacamata saya. Luar biasa ini sahabat Medi, ini obrolan yang bermanfaat. Terakhir Ibu Nis, apa harapan Ibu yang disampaikan kepada orang tua di seluruh Indonesia ini untuk terkait dengan Hari Anak Nasional ini apa? Ya. Terkait dengan Hari Nasional ini harapan saya kepada orang tua kita bersama-sama ya karena ini adalah tugas orang tua. Tadi saya mengatakan titiknya adalah letaknya pada orang tua. Harapan kita mewujudkan impian, cita-cita, meneruskan cita-cita anak-anak kita supaya orang tua juga melihat impian orang tua, wujud dari anak-anak itu keberhasilannya dan tentunya juga cita-cita Indonesia untuk suatu kado persembahan 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045. Kita saling sama-sama memahami ini semuanya. Ini harapan saya. Saya dan kru juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari Anak Nasional Ibu. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang luar biasa dan sesuai dengan harapan keluarga begitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Nis. Ya. Nah, sahabat Medi itu tadi obrolan saya bersama salah satu tokoh yang luar biasa, Ibu Nis Daryati MPD. Beliau adalah Ketua IGTK Provinsi Lampung. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat. Jangan lupa untuk men-subscribe video ini dan juga jangan lupa untuk men-share ke media sosial kamu jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Dan tetap bersama kami, nanti kita akan berjumpa kembali di acara selanjutnya dalam acara Anjau Silau dengan tokoh-tokoh yang tidak kalah luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Nis Daryati Burnani MPD, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Provinsi Lampung. Jangan lupa dengan subscribe video kami dengan sahabat Medi.